Shalom semuanya. Yang diberkati bersukacita lambaikan tangan, puji Tuhan. Hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema dibentuk menjadi bejana kemuliaannya. Ya. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang bisa melihat dengan jelas ke depan, mari baca dengan suara yang keras. 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul dari perikop ini adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ya, ini adalah gambaran proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti tukang periuk yang menjadikan tanah liat itu menjadi benda yang ia inginkan. Dan ketika bejana yang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengolah kembali bejana itu menjadi sesuatu yang baru, sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Saudara, ini adalah proses pembentukan, ya. Tapi persoalannya gini, berapa banyak dari kita tidak menyadari tangan Tuhan yang bekerja, membentuk, memproses kehidupan kita. Kalau hari ini tema yang Tuhan berikan adalah dibentuk menjadi bejana kemuliaannya. Saudara, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kita akan melihat pelajaran dari tukang periuk. Ya. Yang pertama, pada ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saudara, hal yang pertama yang kita bisa petik dari pelajaran ini apa, saudara? Tuhan itu berbicara kepada kita melalui hal-hal biasa. Ayo kita katakan sama-sama hal-hal biasa. Bilang kanan kiri saudara, hal-hal biasa. Ya, melalui hal-hal biasa. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan itu mau bicara, Tuhan itu berbicara melalui cara yang spektakuler. Melalui suara yang audible, hai anakku. Atau melalui nubuatan hamba Tuhan terkenal. Atau melalui penglihatan. Atau melalui guru. Saudara, meskipun Tuhan itu bisa berbicara melalui semuanya itu, tetapi dengar baik-baik, Tuhan seringkali berbicara kepada kita umatnya itu dengan cara yang sederhana. Ya, contoh Anda bisa lihat kepada Nabi Yeremia, dia berkata, pergilah ke rumah tukang periuk, aku akan berbicara kepadamu. Jadi dengan apa yang dilihat Yeremia di rumah tukang periuk itu,
Tuhan memberikan pelajaran, Tuhan memberikan pengertian. Yesus pun juga berkata, ya, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 26 dan seterusnya. Lihat burung-burung di langit, ya, yang diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Lihat bunga bakung di padang, didandani sedemikian rupa. Lihat rumput-rumput itu. Dan Tuhan Yesus berkata, karena itu janganlah kamu khawatir. Ya, dengan hal-hal yang sederhana, Tuhan itu ajari kita, Tuhan itu berbicara kepada kita. Bahkan dalam kitab Amsal kita banyak melihat didikan, ajaran yang Tuhan berikan. Salah satunya dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 ini, yang berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Kita disuruh belajar dari apa, saudara? Semut. Jadi dari hal-hal sederhana ini, ya, saudara, betapa pentingnya kita menghargai hal-hal yang tampaknya sederhana dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, minta hati yang peka, saudara, untuk melihat hal yang tampaknya biasa, tetapi Tuhan berbicara melalui semuanya itu, agar kita bisa melihat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Orang stres, orang pusing karena persoalannya, ya, apakah mungkin pekerjaan atau mungkin usahanya, tetapi kadang orang lupa untuk mengucap syukur untuk kesehatan. Padahal kalau kita boleh bangun dan Anda bisa bersiap-siap, Anda boleh datang ke tempat ini, Anda boleh memuji Tuhan, Anda boleh duduk mendengar firman, Anda bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, Anda enggak sesak nafas, Anda bisa mengakhiri ibadah ini dengan baik, Anda pulang bisa jalan lagi. Yang pakai kendaraan Anda bisa ke sepeda motor atau ke mobil, nyetir sampai rumah. Anda yang berjalan atau pakai kendaraan umum, Anda bisa melangkah sampai rumah. Saudara, renungkan hal-hal kecil ini. Ya, betapa Tuhan itu sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita lupa bersyukur buat kesehatan kita, saudara. Saya ingatkan kembali, ya, bagaimana jantung ini adalah pompa ajaib yang Tuhan ciptakan bagi kita. Setiap 1 menit jantung kita itu memompa sekitar 5 liter darah ke seluruh tubuh. Dan yang luar biasa, waktu yang dibutuhkan darah untuk mengalir melalui seluruh sistem pembuluh darah dalam tubuh itu hanya sekitar 20 detik. Dalam 1 hari, jantung dapat memompa sekitar 2000 galon darah. Dan sejauh 60.000 mil ke pembuluh darah. Saya pernah ceritakan bagaimana saya tuh di rumah kan punya kolam ikan, saya punya pompa, itu juga kadang rusak. Baru dipakai 2 bulan rusak, baru dipakai berapa lama ada gangguan. Jantung kita ini bekerja 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan 12 bulan dalam 1 tahun. Kalikan dengan umur saudara, nggak pernah berhenti saudara. Ya, paru-paru bagaimana? Paru-paru itu normal, respirasi normal itu sekitar 12 sampai 20 kali per menit. 960 kali per jam dan 23.000 kali per hari, hampir 700.000 kali per bulan dan 8.200.000 kali per tahun. Tidak pernah berhenti. Saudara, jantung sama paru-paru ini digerakkan oleh otot yang tidak sadar. Otot tidak sadar, ya, istilah medisnya saya nggak tahu. Tapi maksudnya otot nggak sadar itu gini loh, kita itu nggak perlu mikir, kita nggak perlu memerintahkan paru-paru dan jantung kita untuk bergerak. Anda bisa bayangkan, kalau
jantung dan paru-paru ini diperintahkan oleh otot sadar. Lah kalau Anda tidur gimana? Mandek jantungnya. Ya. Beda dengan tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki ini diperintahkan oleh otot sadar. Jadi kalau Reva berkata, ayo kaki melangkah, kakinya baru gerak. Ayo tangan ambil handphone, tangan ini baru gerak ngambil barang. Jantung, paru-paru nggak perlu kayak gitu. Anda bisa bayangkan kalau ketukar, tangan dan kaki digerakkan oleh otot tidak sadar, jantung, paru-paru, otot sadar. Anda bisa bayangkan tangan, kaki gerak nggak kekontrol. Ya, jantung kalau Anda nggak perintahkan nggak bergerak. Nah, saudara, inilah hal yang patut kita syukuri. Ya, begitu kompleks tubuh kita aja begitu kompleks, saudara. Ayo sadari pemeliharaan Tuhan. Apakah kita itu bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Mari jemaat Tuhan, sadari hal-hal kecil. Sadari pemeliharaan Bapa yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi Tuhan menyapa kita bukan hanya melalui nubuatan seorang nabi atau hamba Tuhan besar. Tetapi Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui hal-hal yang sederhana. Saudara pasti punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman dengan Tuhan. Ini sih udah agak lama ya. Suatu kali saya pas kebaktian, terus saya ke kamar mandi. Airnya itu rada luber, tak matiin. Nah ketika ada genangan air, ternyata sepatu saya ini rembes. Do you understand what I mean? The meaning of rembes. Kaos kakinya basah. Jadi rupanya sepatu saya itu alasnya itu ada yang bagian yang sudah menipis ya dan itu bolong gitu. Saya cuman batin dalam hati bilang gini, waduh sepatunya rembes nih. Berarti bukan yang ini bukan gitu ya. Ini kejadian beberapa waktu yang lalu, udah agak lama. Wah sepatunya rembes nih, berarti harus beli sepatu baru. Baru batin kayak gitu loh saudara. Saudara tahu? Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tiba-tiba Tuhan kirim berkat bagi saya sepatu, saudara. Saya nggak beli sepatu. Saya di rumah itu kan kalau sambil bikin tugas, sambil baca-baca, belajar, saya itu seneng nyemil. Jadi Bu Andi itu sediakan cemilan di rumah ya. Kadang ada kacang, kadang ada kelanting, kadang ada nastar ya. Wah nastar itu enak sekali ya. Nah, tadinya nastar itu ada terus habis. Nah tiba-tiba pas habis gitu saya itu baru mikir wah habis nastare gitu kan. Saudara nggak berapa lama. Saya lupa besoknya atau lusanya. Itu ketika saya ketemu dengan seseorang tiba-tiba ini ada nastar. Saudara sadar enggak hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu ketika kami ada di Bandung, kami mengikuti doa pengerja dan setelah itu kami akan lanjut ke Semarang. Ya, waktu itu memang kami tidak ada uang terlalu banyak karena dalam pelayanan memang kadang situasinya seperti itu, saudara. Lalu kami berangkat keluar dari hotel, check out mau berangkat. Kami berdoa Tuhan yang cukupkan untuk segala kebutuhan kami sampai kami pulang ke Semarang, pelayanan dan tiba kembali di Wonosobo. Apa yang terjadi saudara? Keluar dari hotel, udah jalan, rupanya Bu Andi ini bilang, wah Pi, ada yang ketinggalan. Lalu balik lagi ke hotel. Ya. Lalu ketika balik ke hotel, ada seorang rekan hamba Tuhan dari luar pulau, seorang ibu gembala, dia itu kayak ngejar-ngejar Bu Andi, ngejar-ngejar istri saya. Bu Andi gitu. Dia sambil lari-lari. Ada apa Bu? Ini loh, Tuhan itu barusan kok bilang sama saya. Nggak pakai amplop, dia pakai tisu, dia itu bungkus sejumlah uang.
ini loh kok Tuhan tadi bilang sama saya, ini saya harus kasih buat Bu Andi. Saudara pernah mengalami hal-hal yang demikian? Sadari hal-hal kecil, bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Ya, saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Yang percaya katakan amin. Tetapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Ya, minta hati yang peka supaya ketika Tuhan mengajar, ketika Tuhan berbicara, ya, jangan bandel, saudara. Jangan jadi umat Tuhan yang maaf yang dablek, saudara. Modelnya sekarang ada yang kayak gini loh. Kamu kalau lewat situ itu salah. Itu jalan itu satu arah, verboten. Contoh ya. Iya, tapi gimana lagi? Aku harus lewat situ. Nggak boleh. Harus ke sini. Tapi yang ke sini ini aku nggak mau. Aku maunya yang ke sana. Ya udahlah, aku sudah minta ampun kok sama Tuhan. Kalau aku harus lewati jalan yang verboten, itu salah, saudaraku. Sudah tahu salah, jangan nekat. Sudah tahu tidak boleh, jangan dilanggar. Kalau kita langgar, ya kita akan tanggung akibatnya, saudaraku. Ya. Lalu yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari tukang periuk. Baca sama-sama yuk. Tulisan warna kuning ya, kelihatan ya, yang keras ya, semangat. 2, 3. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara boleh katakan kepada pasangan Anda mungkin, kepada teman Anda kanan kiri, atau kepada saudara seiman kanan kiri bilang, Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara yang mau berhasil katakan amin. Yang mau berhasil lambaikan tangan, saudara. Saya berdoa Anda berhasil di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Anda lihat pada ayat yang keempat ini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu, apa saudara, sama-sama, mengerjakan kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Kalau rusak, kalau tidak sesuai harapan, dikerjakan kembali. Ini apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Jadi bejana yang rusak itu diolah lagi, dibentuk lagi menjadi sesuatu yang indah. Di sini kita melihat bahwa kegagalan itu bukanlah kehancuran total, ya, karena ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi meskipun dia gagal, dia tetap punya semangat, dia tetap optimis bahwa Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan dalam kehidupannya. Tengok tokoh-tokoh Alkitab, Adam, dia pernah gagal, dia pernah berbuat dosa, melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kamu makan buah itu, tetapi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Musa, dia pernah membunuh seseorang. Daud, meskipun dia seorang yang berkenan, Tuhan katakan di hatiku, kata Tuhan. Tetapi Daud, dia pernah melakukan kesalahan. Dan salah satu kesalahan yang terbesar dari Daud adalah ketika dia itu berzina dengan Batsyeba. Dan dia merekayasa sedemikian sampai akhirnya suami Batsyeba ini mati terbunuh di medan perang. Dan dia mengambil Batsyeba ini menjadi istrinya. Orang dari luar melihat, wah Daud baik ya, jandanya Uria diterima, diambil sama Daud. Padahal kan yang bunuh suaminya kan Daud.
Siapa yang tahu hati manusia, saudara? Petrus, dia juga pernah gagal. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kalau kita pernah gagal, kalau kita saat ini sedang gagal, jangan berkata gini, udahlah, udah percuma lah, nggak ada harapan lagi, hancur hidup saya. Udahlah, sudah terlanjur. Udah sekarang ya pokoknya biarinlah aku tetap terus ajalah dalam dosa. Ya, aku sudah berdosa, aku sudah kotor, aku sudah nggak layak di hadapan Tuhan. Biarkan aku seperti ini, saudara dengar. Kalau Anda tidak bangkit kembali, hidupmu akan hancur, saudara. Tapi mari kita berkata, Tuhan perbaharui hidup saya. Ketika engkau sadar engkau salah, berbalik kepada Tuhan. Engkau mengalami kegagalan atau kehancuran, berbalik kepada Tuhan dan berkata, perbaharui hidupku Tuhan, bentuk kembali hidupku Tuhan, menjadi bejana baru yang indah. Saudara pasti pernah mendengar tokoh ini ya, seorang yang bernama Walt Disney. Ini nama orang sebetulnya, saudara. Ya, Walt Disney ini dia pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya karena dia dipecat dari perusahaannya sebagai editor surat kabar karena dikatakan orang ini kekurangan ide kreatif. Tetapi justru setelah dia dipecat dengan ide-idenya yang dahsyat, sampai akhirnya dia bisa membangun Disneyland, saudara. Karena anugerah Tuhan tahun 97 saya dan istri saya pernah ikut acara seminar di Amerika dan pernah main ke Disneyland ini. Ya, lebih besar, lebih canggih dari taman hiburan yang ada di Indonesia yang pernah saya lihat, ya. Jauh dibandingkan yang pernah kita datangi, misalnya dunia fantasi dan sebagainya. Anda bisa bayangkan itu, saudara. Ya, Thomas Alva Edison, kita sering mendengar nama ini. Ya, saya pernah katakan cerita hidupnya bahwa dia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap murid yang dungu, murid yang yang goblok, saudaraku, yang bodoh. Sampai gurunya tulis surat, kasih ke orang tuamu, aku sudah nggak sanggup lagi ngajar. Suka ngelamun, nggak bisa ngapa-ngapain, dianggap demikian oleh gurunya. Tetapi dengar, dia menjadi penemu terbesar sepanjang sejarah. Siapa lagi? Anda pernah dengar nama ini? Ludwig van Beethoven? Ya. Satu kali ketika dia sedang belajar musik, dia punya guru musik. Guru musiknya itu berkata gini, anak ini payah, anak ini nggak punya bakat. Ya. Tetapi ternyata saudara, sekarang namanya begitu besar dan dia menjadi seorang komposer yang hebat. Sampai beberapa alat musik aja pakai namanya dia. Ada drum yang mereknya Ludwig, saudara. Itu dari namanya Ludwig van Beethoven ini. Ya. Ada seorang mahasiswa teologi di Skotlandia. Dia itu belajar Alkitab di sebuah sekolah Alkitab. Dan setelah dia lewati masa pembelajaran itu, dia itu datang ke sebuah desa yang tidak terlalu besar. Dan dia berkhotbah di sana sebagai khotbah pertamanya. Dan dia mulai berkhotbah, nggak terlalu banyak orang, saudara. Tetapi apa yang terjadi di tengah khotbah, dia mulai kehilangan konsentrasi. Dan dia mulai bingung, nggak tahu mau ngomong apa. Bahan khotbahnya tiba-tiba rontok semua, saudara. Dia coba kuasai diri tetapi nggak berhasil. Akhirnya beberapa menit dia terdiam. Jemaat diam, dianya diam, nggak ngomong apa-apa. Ya. Sampai akhirnya dalam situasi yang sangat tidak enak itu, akhirnya dia itu lari keluar dari gereja dan dia itu nangis. Dan dia berkata, aku nggak bisa jadi hamba Tuhan. Aku nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Aku nggak bisa khotbah. Di kemudian hari, muncullah seorang misionaris terkenal yang hebat dalam sejarah penginjilan di Afrika. Dan dia dipakai Tuhan untuk memenangkan begitu banyak orang. Ya. Dia adalah David
living stone. Saudara, kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Katakan amin, saudaraku. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ya, kita bisa saja mengalami kegagalan dalam usaha kita, atau dalam studi kita, atau kegagalan dalam cinta kita. Anda pernah mengalami kegagalan mungkin dalam berkeluarga. Anda pernah mengalami kegagalan dalam segala hal. Tetapi Tuhan bisa memulihkan. Ya, jangan berkata, aku tidak bisa. Jangan takut sehingga kita tidak berani lagi untuk mencoba dan kehilangan semangat. Percayalah ayat ini digenapi Tuhan dalam kehidupan kita. Baca dengan suara keras yuk. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan saudara. Jangan turun dulu, lambaikan tangan saudara, angkat tangan Anda. Berarti ayat ini berlaku bagi saudara. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Apa yang Anda anggap buruk hari ini menjadi indah di tangan Tuhan. Ya, sesuatu yang terjadi kayaknya satu kesialan, kayaknya sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa kok aku ngalami ini? Saudara jangan salah loh. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami punya pengalaman dulu waktu saya masih SMP di Semarang ya. Rumah kami itu sekitar 12 kilo dari kota Semarang. Ke arah barat namanya daerah Ngalian ya. Sekarang berkembang jadi kota satelit, bagus di sana. Sananya lagi ada BSB dan sebagainya. Nah, kami itu kalau berangkat ke gereja itu saya ingat dulu berangkat dari rumah itu jam 6 kurang seperempat. Mobil berangkat, saya, orang tua dan saya dan adik saya berangkat dari rumah di Ngalian ini. Nah suatu kali kami itu kesiangan, satu keluarga kesiangan semua, jadi terlambat. Waduh terlambat, kayaknya sepele kan, terlambat. Kok bisa terlambat? Jadi rencananya geser semua. Lalu setelah kami berangkat terlambat itu, kami baru menyadari sampai di satu titik yang kami lewati, jalan yang kami harus lewati. Ternyata di situ ada kecelakaan cukup parah terjadi. Ada bis yang remblong dan tidak terkendali dan nabrak kendaraan kecil di sekitarnya. Dan saya ingat bahwa kalau kami tidak terlambat, kami tiba di tempat itu, waktunya sama dengan peristiwa kecelakaan itu terjadi. Saudara, kadangkala sesuatu terjadi itu Tuhan sedang menjaga dan melindungi kita. Ya, seorang anak disuruh orang tuanya yang sakit keras, kamu ke apotek beli obat. Lalu anak ini beli obat dan obat itu berupa cairan ditaruh di botol. Lalu karena dia segera ingin pulang memberikan obat itu, dia berlari terburu-buru jatuh dan botol itu pecah, saudara. Dia bingung, gimana ini obat buat orang tuaku tetapi sekarang pecah, aku enggak bawa uang lagi buat beli obat lagi. Akhirnya anak kecil ini dengan menangis dia kembali ke apotek dan ketemu dengan apoteker yang tadi. Apoteker itu berkata, ada apa? Kamu sudah kasih obat itu ya ke orang tuamu. Kok kamu menangis? Lalu anak itu bilang, justru itu aku tadi gak hati-hati jatuh obat itu pecah. Lalu apoteker ini bilang gini, syukurlah. Loh anak ini bingung, loh obatnya pecah kok malah syukurlah, kok malah syukurlah. Ternyata saudara, karena saking penuhnya apotek itu, saking sibuknya, sang apoteker ini salah memberikan obat. Cairan yang diberikan itu ternyata bukan obat, tapi itu disinfektan, saudara. Dan kalau sampai itu diminum oleh orang tuanya, itu bisa mati.
sekarang kita familiar kan dengan disinfektan, karena apa-apa semprot tangan, semprot meja dan sebagainya. Tapi waktu itu orang tidak terlalu familiar. Dan saudara, dengan peristiwa itu, akhirnya orang tuanya selamat. Bisa nggak kita berkata, untung botolnya pecah? Ayo saudara, apapun yang terjadi, kegagalan, ya, hal yang tidak enak, hal yang tidak baik, percayalah bahwa apa yang kita anggap buruk ternyata Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Katakan amin, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan kita, Bapa kita, Dia itu punya rancangan yang terbaik bagi saudara. Katakan amin, saudaraku. Bilang sama-sama. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan punya rencana yang terbaik bagiku. Semua bilang, yang keras yuk sama-sama, 2, 3. Tuhan punya rencana yang baik, yang terbaik bagiku. Amin saudaraku. Ya, jangan menyesali. Hidup dalam Tuhan itu tidak ada kata terlambat untuk kita itu berbalik kepada Dia. Hidup dalam Tuhan itu jangan berpikir semuanya terjadi begitu saja. Oh tidak. Saya sebagai orang tua, saya sangat menjaga kehidupan keluarga saya, anak-anak saya. Sampai mereka segede ini, ya, lebih tinggi dari papinya, yang barep itu Benaya itu. Otniel juga akan menyusul ini gitu ya. Gak tahu kalau Otniel nanti lebih tinggi dan lebih lebar dari papinya, mungkin gitu ya. Dan yang jelas maminya sudah kalah sama anak-anaknya. Mereka bisa segede ini. Anak-anakku, jangan nunduk, lihat papi ya. Kalian bisa segede ini, itu karena dijaga sama papi mami. Anda percaya enggak? Mereka segede ini karena dijaga papi maminya. Karena dipelihara, karena dilindungi. Ya. Karena diperhatikan. Demikian juga Bapa terhadap hidup kita, saudara. Ada satu cerita yang menginspirasi. Seorang pemuda di Amerika Serikat, dia itu di PHK dari pekerjaannya. Lalu setelah di PHK, dia itu duduk-duduk di pinggir jalan dan dia itu lihat situasi di jalan itu. Dan dia melihat ada sebuah mobil truk sedang mengangkut drum yang isinya itu minuman. Ya karena diangkut di drum jadi bisa tumpah-tumpah sedikit dan orang mau ambil minuman itu juga susah gitu, tercecer. Lalu dia itu mulai muncul ide, kalau seperti ini banyak terbuang. Coba ya, kalau minuman itu dibuat dalam kemasan, dalam botol dengan takaran-takaran tertentu dan orang minum dari botol itu langsung, bukan ngambil pakai gelas, pasti tercecer, pasti tertumpah. Sampai akhirnya anak muda ini dia mendatangi pemilik dari perusahaan minuman itu dan berkata, aku punya ide, kalau ini kau praktekkan dalam usahamu, maka usahamu akan berkembang dan pasti akan makin laris, makin maju. Tetapi aku minta royalti, kalau memang ini bisa dilakukan dan sukses, aku minta royalti. Lalu bos ini bilang, ya oke aja sih, tapi idenya apa? Anak muda ini bilang, ya kita buat perjanjian dulu. Nanti kalau saya bilang ya kamu lakukan. Setelah itu dibuatlah perjanjian dan dia sampaikan bahwa ada royalti sekian persen, kecil sih, tetapi kalau dikalikan ya besar. Dan sampai akhirnya setelah perjanjian itu dibuat, dia berkata, gini, aku punya ide untuk perusahaanmu, bagaimana kalau minuman-minuman itu dimasukkan ke dalam botol-botol kemasan dan diedarkan. Awalnya ya nggak mungkin, nggak pernah ada orang jual minuman dalam botol dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya hal itu dilakukan saudara dan akhirnya itu laris banget. Anda tahu enggak? Itu adalah The Coca-Cola Bottling Company. Dan itu terjadi saudara. Ini perusahaan ini kan maju luar biasa.
Apalagi setelah dikemas dalam botol ini maju luar biasa. Dengar baik-baik, itu terjadi setelah pemuda itu diberhentikan dari pekerjaannya. Ide hebat itu muncul. Percayalah Tuhan bisa mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan, saudara. Ya, jangan ada lagi yang di sini yang susah, yang bahkan putus asa, saudara. Ingat, Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yang percaya tepuk tangannya lebih semangat lagi dong. Ya. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita terima? Baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Tuhan membentuk kita menjadi bejana bagi kemuliaannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dan Tuhan berkata saat ini kepada saudara, dengar baik-baik. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah engkau umatku di tanganku. Demikianlah engkau, hai umatku. Ya. Jadi kalau bejana yang rusak itu dibentuk kembali. Anda bisa bayangkan kalau Anda ulang tahun dan saya datang, saya bawa tanah liat. Tak kasih tanah liat. Ini kado apa sih kok kasihnya tanah liat? Kotor gitu kan. Ya. Tetapi ketika tanah liat itu di tangan tukang periuk, di tangan sang penjunan. Saudara, tanah liat itu dibentuk sedemikian, diolah sedemikian, sampai menjadi benda-benda yang indah dalam pemandangan sang tukang periuk. Bahkan kalau Anda pergi ke museum atau ke tempat-tempat lelang dari produk-produk keramik-keramik yang bersejarah, keramik-keramik Cina itu harganya itu mahal luar biasa. Saya mau tanya, dibuatnya dari apa? Dibuatnya dari apa? Dari tanah liat. Tapi setelah dibentuk sedemikian menjadi berharga. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi melalui proses akan menjadi luar biasa. Saya akan tunjukkan ini bagi saudara. Anda tahu pasti mutiara ya, harganya nggak murah, saudara. Tetapi sadarkah Anda bagaimana mutiara ini bisa ada? Ya. Jadi kerang mutiara itu bermula ketika ada pasir yang masuk dalam cangkang kerang itu. Karena ada pasir yang masuk, lalu kerang itu menutup cangkangnya karena kesakitan. Dan untuk menetralisir rasa sakit itu, maka kerang itu mengeluarkan cairan. Semakin banyak pasir yang masuk, maka semakin banyak dia keluarkan cairan itu. Sampai akhirnya cairan itu menggumpal dan jadilah dia mutiara. Jadi mutiara itu adalah tangisan dari seekor kerang, saudara. Ada proses yang menyakitkan dalam pembentukan. Kalau Anda mau menjadi indah dalam pemandangan Tuhan, jangan lari dari proses. Kalau Tuhan sedang proses kita, kita lari-lari, nggak jadi, saudara. Ya, seperti apa yang Pak Niko katakan bahwa jemaat itu jemaatnya Tuhan. Ya, dia mau bertumbuh dimanapun, di gereja manapun, itu jemaatnya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sedang membentuk kita, dan kita belum selesai diproses, belum selesai dibentuk, kita lari meninggalkan proses itu,
proses itu nggak selesai. Di tempat manapun kita akan menemukan proses yang sama. Ini yang seringkali orang nggak ngerti, saudara. Dia berpikir kalau dia sedang diproses di satu tempat dan dia lari dari tempat itu, dia bisa lari dari proses. Oh tidak. Dimanapun kita ada, Tuhan akan tetap bentuk kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Ya, Tuhan mau pakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Saudara, dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang-orang biasa, just ordinary people. Ya, lihat bagaimana keadaan mereka ketika dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh. Lihat, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi justru apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Saudara, abad 19 ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam KKR, ya, dia adalah D.L. Moody, ya. Nah, saudara, saking dia itu melayani sedemikian dan banyak orang itu hadir dalam KKR-nya, sampai ada wartawan itu penasaran. Ini hamba Tuhan ini punya ilmu apa? Ini punya keistimewaan apa? Dia itu punya kelebihan apa? Kok sampai sedemikian? Dan dia itu ikuti dan cari rahasia kehebatan D.L. Moody. Setelah sekian waktu dia cari, dia ikuti, dia amati, dia ikuti KKR, dia perhatikan kehidupannya. Sampailah dia kepada satu kesimpulan. Ternyata dia itu tulis, ternyata D.L. Moody itu tidak ada apa-apanya. Sampai akhirnya D.L. Moody itu baca tulisan sang wartawan itu dan dia tersenyum ketika membaca. Memang saya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan yang di dalam saya, beliau katakan, itulah yang ada apa-apanya. Ayo kita katakan kepada kanan kiri kita, saya tidak ada apa-apanya. Amin. Bilang. Sekali lagi, saya tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan yang di dalam saya, itulah yang ada apa-apanya. Itulah yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, saya tutup dengan kesaksian ini. Ya, seorang buruh di Inggris sederhana, dia itu rindu melayani Tuhan. Lalu dia datang ke pendetanya dan berkata, Pak Pendeta, saya itu rindu melayani. Lalu pendeta itu berkata gini, kamu ambil buku dan kamu bikin kolom-kolom dalam buku itu, ya, dan tulislah pada kolom yang pertama itu nomor, lalu kolom yang kedua itu nama-nama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kamu doakan dia, terus doakan setiap hari. Kalau sampai ada kesempatan kamu injili dia sampai mereka itu bertobat. Lalu kolom berikutnya tulislah di sana kapan mereka bertobat. 40 tahun kemudian buruh ini meninggal. Dan ketika dalam persiapan pemakaman ada orang yang menemukan satu catatan yang sudah lusuh. Dan dengar baik-baik saudara. Orang melihat dan menemukan, pendetanya ini melihat bahwa ada 2.450 nama orang yang sudah didoakan, yang akhirnya sudah diinjili, yang sudah terima Tuhan Yesus, dan yang akhirnya sudah bertobat. Dan pendetanya ini tambah kagum, karena apa? Ternyata nama-nama yang tertulis di buku buruh ini, ya, sebagian besar itu adalah yang berjemaat di gerejanya.
Jadi mereka adalah hasil doa, hasil pelayanan dari buruh yang sederhana ini, saudaraku. Buruh sederhana, tetapi dia rindu untuk melakukan tugas yang mulia, dia rindu melayani Tuhan. Berapa banyak orang punya kapasitas, punya karunia, punya talenta, tetapi tidak mau menggunakan kesempatan. Saudara dengar, waktunya sudah dekat. Mau sampai kapan kita itu tidak bergerak dan kita tidak melayani Tuhan? Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang dan dia berkata, dia bertanya kepada kita, lalu kita seperti hamba yang menerima 1 talenta. Malah hamba ini marah. Tuhan gak adil. Ini 1 talenta yang Tuhan berikan, aku kembalikan. Lalu Alkitab katakan, maka murkalah sang Tuhan dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mari saudara, jangan hanya sibuk dengan persoalanmu, jangan sibuk dengan pergumulanmu, tetapi ingat panggilan kita semua adalah untuk kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, ya. Lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita bagi kemuliaannya. Inilah yang dikatakan bejana kemuliaan Tuhan itu seperti itu. Tuhan akan pakai kehidupan kita. Ya. Kalau dalam ayat ini berkata bahwa dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot. Ini salah nih. Saya bacakan ya, 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Bawahnya betul, tetapi ayatnya salah ya. Tapi ayatnya tertulis demikian, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas, perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, kalau ada pekerjaan yang baik, yang mulia atau yang kurang mulia, yang tidak mulia, kita mau dipakai Tuhan yang mana? Saya percaya kita mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Katakan amin, saudaraku. Bagaimana caranya? Kuduskan diri kita dan ikuti setiap proses pembentukan yang dari Tuhan. Ya, ikuti saudara. Pertanyaan bagi kita semua, maukah kita dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya? 3 hal ini, ya, biarlah ini menjadi pegangan bagi kita, bahwa Dia berbicara kepada kita melalui hal-hal yang biasa. Dan Tuhan sanggup mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Dan Dia membentuk kita menjadi bejana bagi kemuliaan Tuhan.